Hai, saya Janet Fotang, kelas A4 semester 4, NIM 1814201165. Saya dari kelompok 1 dengan asuhan keperawatan BBLR atau berat badan lahir rendah. Pengertian: bayi berat badan lahir rendah ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2.500 gram. Berat badan lahir rendah adalah bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram pada waktu lahir. Menurut Riebeck, berat badan lahir rendah yaitu bayi yang lahir dengan berat badan dari 2.500 gram tanpa memperhatikan usia gestasi. Etiologi: menurut Huda dan Hadi dalam Nanda Niknok, penyebab kelahiran bayi berat badan lahir rendah yaitu faktor genetik atau kromosom, infeksi, bahan toksik, insufisiensi atau disfungsi plasenta, radiasi, faktor nutrisi, faktor lain seperti merokok, meminum alkohol, bekerja berat pada masa kehamilan, plasenta previa, kehamilan ganda, obat-obatan, dan sebagainya. Selain penyebab di atas, ada beberapa penyebab kelahiran berat badan lahir rendah yang berhubungan, yaitu faktor ibu, paritas. Komplikasi: ada beberapa hal yang dapat terjadi apabila BBLR tidak ditangani secepatnya. Yang pertama, sindrom aspirasi mekanium menyebabkan kesulitan bernapas pada bayi. Yang kedua, hipoglikemia simptomatik. Yang ketiga, penyakit membran hialin disebabkan karena surfaktan paru belum sempurna. Yang keempat, asfiksia neonatrom. Yang kelima, hiperbilirubinemia. Manifestasi klinis: yang pertama, sebelum bayi lahir, pada anamnesa sering dijumpai adanya riwayat abrotus, pratus, prematulus, dan lahir mati. Yang kedua, setelah bayi lahir, bayi dengan retardasi pertumbuhan intrauterin. Patofisiologi bayi berat lahir rendah adalah bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram pada waktu lahir. Secara umum, penyebab dari bayi lahir berat badan lahir rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain gizi saat hamil yang kurang dengan umur kurang dari 20 tahun atau di atas 35 tahun. Pemeriksaan diagnostik: yang pertama, pemeriksaan glukose darah terhadap hipoglikemia. Yang kedua, pemantauan gas darah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, titer torch sesuai indikasi. Yang keempat, pemeriksaan kromosom sesuai indikasi. Yang kelima, pemantauan elektrolit. Yang keenam, pemeriksaan sinar X sesuai kebutuhan. Penata laksanaan medis: resusitasi yang adekuat, pengaturan suhu, terapi oksigen, pengawasan terhadap PDA, patent ductus arteriosus, keseimbangan cairan dan elektrolit, pemberian nutrisi yang cukup, pengelolaan hiperbilirubinemia, penanganan infeksi dengan antibiotik yang tepat, penanganan secara umum. Penanganan bayi: semakin kecil bayi dan semakin prematur bayi, maka semakin besar perawatan yang diperlukan, karena kemungkinan terjadi serangan sianosis lebih besar. Semua perawatan bayi harus dilakukan di dalam inkubator. B. Pelestarian suhu tubuh: bayi dengan berat lahir rendah mempunyai kesulitan dalam mempertahankan suhu tubuh. Bayi akan berkembang secara memuaskan asal suhu rektal dipertahankan antara 35,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Bayi berat rendah harus diasuh dalam suatu suhu lingkungan di mana